Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafisana Rahmawati Zulfa dalam Nafis Channel. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang diklat daring guru mengajar untuk Nusantara batch 2, di mana saya akan mempresentasikan pembelajaran ekonomi bisnis menggunakan aplikasi SAC. Materi yang saya unggah di sini adalah masalah-masalah ekonomi jenjang SMK kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bersama dapat mengikuti video conference melalui FCC. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai host Nur Rahmi Fajriya dari SMKN 1 Bondowoso. Sebagai presenter adalah Ibu Nofisana Rahmawati Zulfa dari SMKN 1 Gemarang. Kemudian sebagai moderator Bapak Nur Sanda dari SMKN 2 Turen. Untuk 1 jam ke depan, Vicon kali ini akan dipimpin oleh Bapak Nur Sanda. Bapak Nur Sanda, silakan dipimpin Vicon kali ini. Moderator saya alihkan kepada Bapak Nur Sanda. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Nur Sanda sebagai moderator akan memandu pemaparan materi pada Vicon kali ini. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai masalah-masalah ekonomi. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan profil presenter kita. Presenter Vicon kali ini adalah Ibu Nofisana Rahmawati Zulfa SPD. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 7 November 1988. Alumni Universitas Negeri Malang tahun 2011. Sekarang mengabdi sebagai guru produktif akuntansi di SMKN 1 Gemarang. Mungkin yang belum tahu di mana Gemarang, lokasinya di ujung Madiun sebelah timur, Bu. Berbatasan dengan Nganjuk. Tepatnya di bawah Gunung Wilis. Baik, Bapak Ibu guru hebat peserta Dikdar Guru Mengajar untuk Nusantara. Selama pemaparan materi, kami harap untuk mute mikrofonnya agar kita semua dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Adapun susunan ataupun uturan acara mengenai pemaparan materi akan dibuka sesi tanya jawab dan kesimpulan materi. Jadi nanti setelah selesai pemaparan akan dibuka sesi tanya jawab kemudian kesimpulan. Untuk durasi pemaparan materi kurang lebih 15 sampai 30 menit dan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Untuk presensi nanti akan kami share melalui kolom chat saat pemaparan materi berlangsung. Demikian Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Nofis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Nur Sanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih khususnya buat instruktur yaitu Bu Ratna yang sudah membimbing kami semua sehingga kita bisa berkumpul di sini memaparkan materi. Terima kasih pula Ibu Rahmi yang sudah menyediakan room buat
kami untuk mempresentasikan materi dan moderator yang memandu jalannya presentasi. Tadi sudah diperkenalkan moderator, saya Bu Novis yang mengajar produktif akuntansi di SMK Gemarang. Kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi. Kalau kita mendengar tentang masalah-masalah ekonomi, teman-teman pasti juga sudah tidak asing ya mendengar masalah ekonomi. Kalau kita membicarakan masalah ekonomi, pasti tidak ada habisnya. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, tetapi ternyata ekonomi pun sangat berperan penting dalam jalannya suatu negara. Buktinya sampai ada masalah ekonomi yang harus diperhatikan oleh negara. Kalau kita pernah melihat debat presiden kemarin, dibahas beberapa permasalahan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi. Apa sih masalah ekonomi itu? Apa saja jenis-jenisnya? Dan seperti apa masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, nanti untuk masalah ekonomi ini, masalah ekonomi yang khususnya di Indonesia ini akan saya tambahi sedikit aja. Jadi biasanya saya menjelaskan ke anak-anak itu hanya masalah ekonomi, jenis-jenis masalah ekonomi itu apa saja. Nah, ini yang akan kita bahas pada video conference pagi hari ini. Langsung saja ke materi. Pengertian masalah ekonomi. Sebenarnya, inti dari masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat itu nantinya akan menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Nah, ketergantungan sosial itu apa? Ketergantungan sosial itu adalah ketidakseimbangan hubungan antara negara maju dengan negara berkembang dalam pembangunan perekonomiannya, yang kemudian memunculkan suatu ketergantungan di antara negara-negara tersebut. Dan akhirnya yang terjadi ialah muncul dampak negatif perubahan sosial yang lama-lama berubah jadi fenomena sosial yang buruk. Nah, di sini ada dua inti masalah ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi klasik. Dalam ekonomi klasik, di situ ada 3 permasalahan. Yang pertama proses produksi, proses distribusi, dan konsumsi. Kemudian pada masalah pokok ekonomi modern, di situ juga ada 3, yaitu what, how, dan for whom. Kita bahas satu-satu. Masalah ekonomi klasik. Tadi sudah dipaparkan di atas bahwa masalah ekonomi klasik ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Proses ini berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang kita pakai kesehariannya. Adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan dalam masyarakat. Yang kedua adalah masalah distribusi. Distribusi itu bisa diartikan sebagai kegiatan menyalurkan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Nah, biasanya pada realitanya banyak barang atau jasa yang makin lama makin langka, tapi makin dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga biasanya para distributor ini menaikkan harga sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi di sini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang. Tidak selalu barang ya, biasanya juga jasa. Jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka apa yang dilakukan konsumen menjadi tolok ukur dalam jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Masalah muncul ketika perusahaan tidak bisa memahami apa atau seberapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi untuk seterusnya. Kemudian masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern yang pertama adalah what. Barang apa yang diproduksi
dan berapa banyaknya. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dalam berapa jumlah yang sesuai. Kemudian masalah pokok ekonomi yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi? Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern, biasa kita sebut padat modal, maupun teknologi manual atau padat karya, harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini agar di kemudian hari tidak ditemukan banyak kerugian seperti ketidakefektifan atau pemborosan. Kemudian yang terakhir, masalah pokok ekonomi modern yaitu for whom. Untuk siapa? Untuk siapa barang itu diproduksi? Sebenarnya hal ini sama seperti masalah ekonomi klasik, yaitu distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar yang mana yang akan dibidik. Misalnya, kita membidik suatu pasar yang di situ penghasilannya tinggi, atau daerah pegunungan, daerah kota, atau bisa juga gender, atau dari sisi usia. Nah, itu masalah-masalah pokok ekonomi. Selanjutnya saya tambahkan di sini ada masalah ekonomi di Indonesia. Kemarin yang sempat didebatkan oleh calon presiden, di situ ada 10. Yang pertama adalah pentingnya memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah daya beli kita itu stagnan di tengah inflasi yang cenderung rendah. Kemudian daya saing kalah. Yang keempat ada dilema pertumbuhan ekonomi vs impor. Kemudian ada logistik menghambat tumbuhnya perdagangan. Ada revolusi industri hanya euforia dan kita belum siap. Kemudian kinerja pajak rendah dan rasio utang meningkat. Dana desa bermasalah. Nah, itu untuk materi masalah-masalah pokok ekonomi. Kemudian kita lanjut ke pengerjaan soal. Di sini saya membuat 5 soal. Yang soal pertama adalah masalah ekonomi muncul karena apa? Tadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas. Kemudian masalah pokok ekonomi modern mencakup ada 3 tadi, what, how, dan for whom. Ketika saya ingin menjawab ini harusnya jawabannya B. Ketika saya ingin menjawab E, maka di sini skor tidak muncul. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pengrajin batik dalam menciptakan batik yang berkualitas adalah di sini ada pula masalah ekonomi yang muncul ketika pengrajin batik itu ingin menciptakan batik yang berkualitas, yaitu teknik memproduksi barangnya bagaimana biar bisa menciptakan teknik batik yang berkualitas. Kemudian dalam masalah ekonomi klasik, salah satunya adalah konsumsi. Konsumsi tadi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Dan yang terakhir, jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya ada 2 jawaban yang saya klik di kolom salah, jadi skor saya hanya 60. Terima kasih, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Nofis, pemaparannya menarik sekali mengenai masalah-masalah ekonomi. Ada ekonomi klasik dan ada ekonomi modern. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, kami persilahkan untuk bertanya, bisa melalui kolom chat maupun menghidupkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya kasih waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bertanya Bapak Ibu mengenai topik materi kita hari ini, masalah-masalah ekonomi. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Begini Bu Nofis, mungkin ada yang sedikit saya garis bawahi atau saya ingin bertanya. Mengenai Boleh, Pak? ketergantungan sosial Ibu Nofis. Di sana disebutkan ada ketergantungan sosial yang tinggi berdampak negatif. Mungkin bisa diberikan contoh yang lagi viral di akhir-akhir ini, Bu.
Oke, terima kasih Pak Nursanda untuk pertanyaannya. Untuk ketergantungan sosial, ini contohnya ini yang lagi viral untuk saat ini, nggih. Nggih. Terjadinya ketergantungan sosial antara negara maju dan negara berkembang dalam bidang perekonomian. Misalnya saja itu kita bisa lihat ini Freeport, ya PT Freeport. Nah, di sini ketika kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakat Indonesia belum memiliki sumber daya teknologi ya, Nggih. sumber daya manusia yang bisa sumber daya manusia yang bisa mengeksplor Freeport tersebut. Jadi kurang keberadaan PT Freeport itu kurang maksimal, kurang optimal pengelolaannya potensi sumber daya alamnya. Jadi kita tergantung dengan negara-negara maju. Untuk pengelola PT Freeport tersebut kita mendatangkan misalnya dari personal dari luar negeri, dari negara yang sudah berkembang untuk mengelola PT Freeport tersebut. Sepertinya seperti itu. Oh, nggih. Itu contoh sedikit ketergantungan sosial kita. Jadi kita tidak bisa mengelola sumber daya alam sendiri dan kita harus mendatangkan pengelola dari luar negeri yang sudah memiliki kemampuan yang baik. Kalau kita pernah dengar berita yang lagi heboh juga itu ketika kita sudah memiliki sumber daya manusia yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya manusia yang dari luar negeri, misalnya yang lagi sekarang ini adalah Cina gitu ya. Kita mendatangkan orang Cina ke Indonesia untuk mengerjakan gorong-gorong. Nah, mungkin tenaga kerja kita kalau mengerjakan gorong-gorong, membuat gorong-gorong itu tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai. Maksudnya mungkin di sana untuk membuat gorong-gorong itu dia harus lulus kuliah jurusan arsitek atau yang teknik sipil yang itu bisa membuat gorong-gorong itu ke depannya berapa tahun ke depannya tidak bermasalah. Nah, kalau kita masih mengandalkan sumber daya okolnya, kekuatannya. Jadi kalau kita membuat gorong-gorong itu hanya menggunakan kekuatan kita. Jadi belum ada rumus-rumusnya lah. Kalau teknik mungkin seperti itu ya, Pak Sandang. Nggih, Bu. Alhamdulillah sudah mulai paham, Mungkin Bu. kurang jelas. Jelas, Ibu. Jadi kalau saya nangkapnya mungkin masuk ke masalah ekonomi era modern yang bagaimana atau how ini, nggih, Bu. Kepada siapa dan alatnya, mungkin kebanyakan seperti itu, nggih. Iya, betul sekali. Terima kasih, Bu Ini Nofis. masalah ekonomi yang modern ya. Nggih, saya persilakan Bapak Sama-sama, Ibu Pak. peserta untuk bertanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada. Tidak ada, nggih. Iya. Kalau gitu satu lagi, Bu, saya, nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih, nyambung yang tadi yang proses di masalah ekonomi modern ada what, how, dan for whom. Di ekonomi klasik, Ibu, salah satunya adalah proses distribusi, nggih. Nah, untuk yang ekonomi modern, saya membaca, menyimak tadi, tidak ada untuk atau tidak terungkap masalah distribusi. Apa benar, nggih, Bu? Mungkin ada perbedaannya? Oh, nggih. Perbedaannya kalau di ekonomi klasik itu tadi kan produksi, distribusi, sama konsumsi. Kalau di ekonomi modern sebetulnya sama aja, tapi
bedanya adalah what, how, dan for whom. Kalau distribusi itu sama dengan for whom, untuk siapa. Nah, distribusi itu kan proses penyaluran dari produsen kepada konsumen. Nah, itu kalau di ekonomi modern itu tadi berarti kan ini menyangkut pasar mana yang akan dibidik. Nah, kalau untuk saat ini kan baru-baru ini ya, corona itu kemarin kan untuk harga masker kan sangat tinggi karena kebutuhan masker juga sangat tinggi. Jadi para distributor itu penyalur barang dari produsen ke konsumennya itu bisa mengambil keuntungan yang maksimal. Nah, itu yang dipermasalahkan untuk masalah distribusi. Jadi distribusi itu sama dengan untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Gitu Pak Nur. Terima kasih Bu Nofis penjelasannya sangat jelas. Ini ada pertanyaan Bu Nofis dari Ibu Evelina. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi bisa menghidupkan kalangan bawah? Monggo Ibu. Bagaimana ekonomi bisa menghidupkan kalangan bawah? Kalangan bawah. Oke. Menghidupi kalangan bawah Mungkin berarti euforia. kita harus kreatif, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menghidupi kalangan bawah berarti sebetulnya kita itu dituntut untuk kreatif. Kreatif dalam arti kita itu harus bisa memanfaatkan barang apa yang bisa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kalau saya mengajarkan kepada siswa itu, saya tuntut untuk siswa itu bisa memproduksi suatu barang yang dia bisa dijual atau diedarkan kepada teman-temannya, kepada bapak ibu guru yang lainnya. Jadi tidak perlu malu-malu untuk menjual barang walaupun itu hanya keripik singkong misalnya, harganya Rp1.000, tapi setidaknya dia sudah bisa mengelola keuangannya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau di tingkat desa itu kita bisa menghidupkan UMKM, usaha kecil dan menengah. Iya. Pripun. Oke, cukup Ibu. Ibu Nofis cukup jawabannya Ibu? Iya. Oke, berarti harus kreatif nggih Bu, sama jangan gengsi atau jangan malu. Seperti itu nggih Bu? Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Evi tadi atas pertanyaannya, semoga jelas dan bisa diterima. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Ibu dari Bu Nikmatul Makrifah. Pertanyaannya, bagaimana peran ekonomi modern menghadapi situasi atau pandemi virus COVID-19 ya, corona seperti saat ini, kaitannya dengan permainan pasar? Ya, seperti yang saya jelaskan ke Pak Nursanda tadi, memang untuk saat ini lagi rame-ramenya orang memproduksi barang yaitu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih. Untuk menghadapi kemarin sempat harga masker kalau nggak salah 300.000 ke atas. Nah, untuk menghadapi hal tersebut seharusnya ya kita kan hanya masyarakat nih. Seharusnya nggih pemerintah itu membuat atau memproduksi masker secara besar-besaran. Nah, itu karena yang dibutuhkan untuk saat ini adalah masker. Kemudian kemarin juga ada hand sanitizer yang harganya juga melejit, tapi tidak berselang waktu lama, mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu harganya sudah normal kembali. Nah, dan juga banyak di sini konveksi-konveksi yang memberikan masker secara gratis itu mungkin untuk menyeimbangkan agar tidak terlalu harga masker itu melambung tinggi. Padahal pada saat itu kan tenaga kesehatan sangat membutuhkan masker dan masker itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, seperti itu. Oke,
Terima Jadi kasih. kalau permainan, nggih. Monggo dilanjut Ibu. Jadi kalau kaitannya dengan permainan pasar yang bisa mengendalikan nggih pemerintah seperti itu. Sedangkan kita sebagai masyarakat biasa kita harus mungkin bisa menggunakan masker yang tidak dibutuhkan oleh tenaga medis. Kita bisa menggunakan masker kain. Gitu aja. Karena masker kain kan sekarang sudah banyak diproduksi oleh bisa mandiri, bisa konveksi. Mungkin seperti itu Bu Nikmatul Makrifah, bisa diterima nopo mboten nggih? Oke, terima kasih Ibu Nofis penjelasannya. Intinya adanya peran pemerintah Bu untuk memberikan kebijakan yang jelas dan terarah sehingga masyarakat dapat Nggih. mengikuti kebijakan itu dengan yakin deh. Iya, betul sekali. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi. Mungkin pertanyaan terakhir nggih untuk Bapak Ibu peserta melanjutkan yang penjelasan Fripo tadi nih Bu. Kekayaan alam Indonesia sangat Nggih. besar tapi masyarakat tidak berkesempatan untuk ikut menikmati. Kira-kira ada gambaran seperti apa Ibu mengenai fenomena ini? Banyak kekayaan tapi Iya, nggak itu bisa mungkin menikmati. salah satu aja nggih. Nggih, monggo Ibu. Iya, itu mungkin salah satu aja contoh dari kekayaan kita yang sangat melimpah, tetapi kita tidak bisa mengolah lah sumber daya manusia itu kurang. Jadi gimana? Mungkin kita kalahnya di pendidikan kita. Jadi menimbulkan kesenjangan di masalah pendidikan. Ada lagi itu sebetulnya kalau kita melihat pertambangan yang lainnya mungkin juga seperti itu. Yang mengelola kebanyakan dari orang luar negeri yang dia sudah dari negara berkembang tadi. Yang saya jelaskan ke Pak Nursanda tadi. Kontraktor-kontraktor dari luar negeri tadi. Nggih, Ibu. Berarti masalah pendidikan ataupun keterampilan nggih yang membuat kesenjangan dalam pengolahan hasil alam di Indonesia. Ngoten nggih, Bu? Nggih, sehingga kurangnya optimal pengelolaan menjadikan Indonesia itu harus kehilangan potensi penghasilan negara yang melimpah. Seharusnya kan kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal kalau kita bisa mengelola sendiri. Tetapi karena kita pengelolanya dari negara yang berkembang, sehingga kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Makanya kita tergantung terhadap negara asing gitu. Terima kasih Bu Nofis Nggih. untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sesi tanya jawabnya. Baik, dengan demikian penjelasan materi mengenai masalah-masalah ekonomi telah selesai. Sebelum acara saya kembalikan ke host, saya akan bacakan kesimpulan materi kali ini. Masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Masalah pokok ekonomi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kemudian masalah ekonomi klasik terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi modern meliputi masalah produksi, what, how, and for whom. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Ibu Nofis atas pemaparan materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi ini. Mohon maaf dari kami bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke host Ibu Rahmi. Monggo Ibu. Ya, terima kasih.
Terima kasih Bapak Nur Sanda dan Ibu Nofis atas presentasi yang diberikan pada kali ini cukup jelas dan sangat menarik bagi kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi ini dapat memberi manfaat kepada Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya sebagai host, moderator, dan dari presenter, kami mohon maaf. Saya akhiri Vikon kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.